إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, merupakan asl min usul dinina, merupakan salah satu dari landasan pokok di dalam agama kita adalah al-istiqamah ala dinillah, adalah istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mendefinisikan istiqamah dengan ucapannya: wa huwa sulukus siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'wijin yumnatan wala yusrah, wa yashmalu dhalika fi'la at-ta'ati kulliha wa tarkal manhiyati kulliha. Istiqamah itu adalah seseorang berada di jalan Allah yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama Allah Jalla wa Ala yang lurus, yang sempurna. Min ghairi ta'wijin yumnatan wala yusrah, dengan tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Dia bertahan di jalan tauhid, tidak bergeser dan berpindah darinya menuju kesyirikan. Dia bertahan di atas as-sunnah, tidak bergeser ke kanan dan ke kiri demi perbuatan bid'ah. Min ghairi ta'wijin yumnatan wala yusrah, dan dia berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, tidak berpindah ke jalan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Istiqamah adalah seseorang berada di jalan Allah yang lurus tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri. Wa yashmalu dhalika fi'la at-ta'ati kulliha wa tarkal manhiyati kulliha, dan mengerjakan seluruh ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan larangan-larangannya secara keseluruhan. Sungguh tiada gunanya kita melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Kita berawal dengan tauhid, kita berawal dengan sunnah, tetapi justru berakhir dengan syirik dan bid'ah. Dia berawal dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, tetapi justru mengakhiri kehidupannya dengan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan kalian itu dengan penutup. Allah tidak melihat masa lalu kita. Allah tidak bertanya mantan apa dia. Apakah dia mantan hafiz Al-Quran, mantan ustaz, mantan khatib Jumat. Yang akan menentukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang akan menentukan tempat kita di dalam syurga ataukah di dalam neraka. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kalian itu dengan penutupnya. Jadi riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ayatun billah. Seandainya seseorang puluhan tahun di atas tauhid, tidak bergeser selangkah pun dari, meskipun berbagai ujian datang menimpanya, namun na'udzubillah min dzalik, di akhir hayatnya dia berbuat syirik dan dia mati belum sempat bertobat dari tauhid tersebut. Innamal a'malu bil khawatim. Bertahun-tahun lamanya dia menggigit sunnah Nabi SAW dengan gigi gerahamnya. Kemudian di akhir hayatnya dia sempat berpindah meninggalkannya kepada bid'ah demi secuil dunia yang ingin dia peroleh. Kemudian malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia belum sempat bertobat darinya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang menentukan kalian adalah amalan penutup kalian. Puluhan tahun dia di atas ketaatan kepada Allah. Telah putih rambut dan jenggotnya di atas ketaatan kepada Allah. Puluhan tahun dia tidak pernah menyentuh zina, khamar, judi, dan berbagai maksiat lainnya. Kemudian di akhir hayatnya dia berbuat zina atau maksiat lainnya. Kemudian malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia tidak sempat bertaubat darinya. Innamal a'mal bil khawatim. Yang menentukan kalian di surga atau di neraka adalah amalan kalian yang terakhir. Seandainya dia mati di tempat yang buruk, meskipun setelah itu dia dipindahkan ke tempat yang baik untuk disalatkan di dalam rumah Allah, tetapi Nabi SAW telah bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia mati di atas maksiat, maka akan dibangkitkan di atas maksiat itu. Meskipun orang lain tidak mengetahui. Meskipun setelah itu dia dimandikan, dikafankan, diantar ke masjid untuk disolatkan. Tapi sebelumnya dia mati dan dia di atas maksiat, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan di atas apa dia dimatikan. Kalau dia mati di atas ketaatan, maka dibangkitkan di atas ketaatan pula nantinya. Maka para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada, para salihin menyaksikan dia dibangkitkan di atas ketaatan. Semua orang mengerti dan mengetahui dia dibangkitkan di atas salat, di atas puasa, sedang melakukan ketaatan ini dan itu. Sebaliknya, apabila dia mati di atas sebuah maksiat, maka dia akan dibangkitkan di atas maksiat itu meskipun tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang terdekat darinya. Yauma tubla sarair. Karena pada hari kiamat nanti semua yang tersembunyi dan tersamarkan di dunia ini tubla. Sayalamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Di hari kiamat nanti akan terlihat jelas para pendusta, para munafik. Yauma tubla sarair. Di hari itu semua yang tersembunyi dan tersamarkan di dunia ini akan tersingkap. Yang mati di atas maksiat dan tidak viral, tidak ada yang mengetahuinya kecuali istrinya. Di hari itu akan tersingkap. Di atas apa dia dimatikan? Orang-orang yang ikhlas
dalam melakukan kebaikan dan tidak diketahui sehingga tiada yang memujinya, bahkan masih ada yang menjelekkannya karena menganggapnya tidak melakukan kebaikan karena keikhlasannya. Yauma tubla sarair, pada hari itu semua dia adalah orang yang ikhlas, tidak ada yang tersamarkan dan tidak ada yang tersembunyikan pada hari kiamat kelak. Jamaah ini dimuliakan Allah. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap dari kita akan dibangkitkan di atas apa kita dimatikan. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, makhluk paling sempurna, paling baik, paling mulia di sisi Allah dari seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan. Pemegang kunci surga. Tiada yang memasukinya sebelum beliau membukanya. Tetapi Allah masih mengutarakan kepada beliau firman-Nya, "Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'aka wa la tataghaw, innahu bima ta'maluna basir." Ini ayat Allah turunkan dari 7 lapis langit. Bukan kepada seorang yang dia pemabuk, penzina, koruptor, pembunuh, pemain judi, pembohong. Bukan. Ini ayat turun dari 7 lapis langit. Nazala bihi ruhul amin. Dibawa oleh malaikat paling mulia yang paling agung. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi, kepada Rasulnya yang sudah dipastikan masuk surga. Apa kata Allah kepada beliau? Fastaqim kama umir. Istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepada. Wa man taba ma'ak. Dan ini juga perintah kepada siapa saja yang bertobat bersama. Wala tatghaw. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari tauhid menuju syirik, berpindah dari as-sunnah kepada bid'ah, dan berpindah dari jalan ketaatan kepada Allah kepada jalan maksiat kepada Allah. Wala tatghaw, wahai Muhammad dan orang-orang yang bersamamu, wala tatghaw, fastaqim kama umirt. Istiqamahlah engkau di atas jalan Allah sebagaimana perintah kepada. Wa man taba ma'ak. Dan ini pula perintah kepada umatmu. Wala tatghaw. Jangan sekali-kali engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Innaha in takum mithqala dzarrah fatakun fi sakhratin aw fis sama' ya'ti biha Allah. Meskipun dosa yang kamu lakukan itu berada di dalam satu batu yang sangat besar atau di dalam langit, ya'ti biha Allah, Allah mengetahuinya dan kelak Allah akan perkarakan engkau atasnya. Ibadah Allah sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Apabila ini perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini ayat turun dibawa oleh nazala bihi ruhul amin, oleh malaikat Jibril, dan beliau bacakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah katakan liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu dan seluruh dosa-dosamu yang akan datang itu telah kami ampuni. Sudah dijamin masuk surga. Bahkan semua manusia terancam dengan neraka kalau tidak taat. Tetapi masih diutarakan kepada beliau perintah untuk istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Sungguh beruntung mereka yang mati sebagai mantan penzina, tetapi dia telah bertobat darinya. Sungguh beruntung mereka yang mati mantan pembunuh, dia mati tobat dari dosa pembunuhan.
di sisi Allah Jalla wa'ala terhadap dosa pembunuhan, dia telah selesai meskipun keterkaitan antara dia dengan hak korban kezalimannya akan ditegakkan qisas. Sungguh beruntung mereka yang mati sebagai mantan narkoba, pengkonsumsi narkoba, tetapi dia telah bertobat dari. Sungguh beruntung mereka yang mati sebagai mantan penjudi dan maksiat-maksiat lainnya, tetapi mereka mati dalam keadaan bertobat. Dan sungguh celaka mereka yang mati sebagai mantan hafiz Al-Quran, dia mati sebagai mantan hafiz Sahihul Bukhari, dia mati sebagai mantan ustaz, sebagai mantan muwahhid, dia mati sebagai mantan sunni, tetapi ketika mati dia sebagai musyrik, sebagai mubtadi', pelaku bidah. Dia mati sebagai mantan orang saleh dan sebagai pelaku maksiat kepada Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Dan istiqamah itu tidak mudah, jamaah yang dimudahkan Allah. Dan terkhusus di zaman yang kita berada di dalamnya dan sudah penuh dengan berbagai fitnah syirik, fitnah bid'ah, dan fitnah syahwat, maksiat. Akan tetapi sesuatu yang sulit akan menjadi mudah bagi mereka yang telah mengetahui keutamaan. Jauh hari sebelum wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jam. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang bersabar di atas agamanya, bersabar di atas tauhid untuk tidak melakukan syirik, bersabar di atas sunnah dan tidak bergeser selangkah pun kepada bid'ah, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala untuk tidak bermaksiat kepadanya. Dia akan merasakan itu seperti kal-qabidhi 'alal jamr, seperti menggenggam bara api. Apabila Anda mengaku pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqamah di atas agama Allah, tetapi belum merasakan agama ini seperti menggenggam bara api, maka perlu dipertanyakan, benarkah Anda sedang istiqamah di atas agama Allah? Benarkah kita telah menggigit sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gigi geraham kita? Atau jangan-jangan kita masih pengikut hawa nafsu. Kita mengikutinya tatkala itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Kemudian kita mencampakkannya tatkala itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun istiqamah itu seperti menggenggam bara api, tetapi akan menjadi mudah, bahkan akan berubah menjadi sebuah nikmat yang lezat bagi mereka yang mengerti hakikat perjalanan di dunia ini. Dan setelah kematian yang berujung dengan surga dan neraka, akan berubah menjadi sebuah nikmat yang dia berlezat-lezat dengannya tatkala hadir dalam hatinya akan kesempurnaan surga dan dahsyatnya neraka. Tatkala hadir di dalam hatinya akan keutamaan yang begitu banyak, dan Allah dan Rasulnya janjikan kepada mereka yang istiqamah. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, mereka istiqamah di atas agamanya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan ada malaikat-malaikat yang turun berduyun-duyun. Para ulama tafsir mengatakan ini terjadi saat dia sedang menyaksikan malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Maka akan ada malaikat-malaikat khusus
yang turun berduyun-duyun mendatanginya, menemaninya, dan menghiburnya, yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dalam satu kondisi di mana manusia di dunia tidak ada yang bisa menghiburnya. Tidak ada yang bisa membuatnya menjadi tenang dan bahagia. Sementara malaikat maut telah terlihat di hadapannya yang akan mencabut nyawanya. Tetapi bagi mereka yang istiqamah di atas agama Allah, yang pernah menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, yang pernah berpegang teguh dengan agama ini sehingga dia merasakannya seperti menggenggam bara api. Ketika dia ingin dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka akan ada malaikat-malaikat yang turun dari langit berduyun-duyun menemaninya, mendatanginya. Kemudian mereka menghiburnya dengan mengatakan, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan menimpa. Wala tahzan. Engkau tidak perlu bersedih terhadap apa yang telah berlalu di dunia ini. Wa abshiru, tetapi bergembiralah engkau bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang pernah dijanjikan kepadamu karena telah mentauhidkan Allah, mati tidak berbuat syirik, karena telah menggigit sunnah nabimu dengan gigi geraham dan tidak bergeser darinya meskipun dunia beserta isinya ditawarkan kepada. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah wali untukmu yang menjagamu di dunia, dan kami pula yang akan menjagamu di akhirat. Suatu ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah. Wahai Rasul, tolong ucapkan kepada sebuah ucapan yang aku tidak akan menanyakannya kepada selain. Ucapkan ucapan ini kepada. Apa yang diucapkan kepadanya? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ketika godaan dari syaitan datang kepada kita untuk berpindah dari tauhid ke syirik, dari sunnah kepada bidah, dan dari ketaatan kepada maksiat, karena dunia yang begitu gemerlap dijanjikan kepada kita, maka katakan kepada diri kita, aku beriman adanya kematian. Pantaskah aku melakukannya? Pantaskah aku meninggalkan tauhid dan sunnah sementara aku beriman adanya alam barzakh? Pantaskah aku tukar kesalehan dengan kefasikan sementara aku beriman adanya hari hisab? Pantaskah aku berzina sementara aku beriman adanya neraka? Kemudian beristiqamalah engkau di atas itu, karena innamal a'malu bil khawatim. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Seorang ulama salaf yang bernama Abu Marthad rahimahullah taala mengatakan, man alima fadail al-a'mali hanat alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang telah mengetahui keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut meskipun berat bagi keumuman manusia, mayoritas orang, akan ringan dan mudah baginya. Maka demikianlah istiqamah. Istiqamah memang berat, tetapi akan mudah bagi mereka yang mengetahui keutamaan-keutamaan yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
kepada mereka yang merealisasikannya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang istiqamah di atas agamanya, yang tidak rela menukar tauhid dengan syirik, menukarkan sunnah dengan bid'ah, dan menukarkan ketaatan dengan maksiat demi secuil dari dunia yang semu lagi menipu ini. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Falastin wa fi Suriya wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'daiddin. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa at'im jaw'ahum wajbur kasirahum. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحاسم الأحزاب اهزم اليهود ومن معهم ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الفاسقين عن القوم الظالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.